Selamat datang dan bertemu kembali di perkuliahan kewirausahaan. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-9. Kita akan melanjutkan materi kita untuk hari ini dengan topik bahasan adalah etika bisnis dalam berwirausaha dan juga faktor X. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan kepada seluruh peserta perkuliahan setelah mengikuti perkuliahan ini akan mampu memahami dan menjelaskan etika bisnis dan faktor X. Topik atau bahasan atau sub materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yang akan kita kupas tuntas adalah satu, menciptakan bisnis dengan etika baik, jadi tidak hanya menguntungkan keuntungan semata. Yang kedua adalah menjalankan usaha dalam jangka panjang. Yang ketiga adalah menjelaskan rahasia sukses dalam jangka panjang. Yang berikutnya adalah menjelaskan pengertian faktor X. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan bagaimana menemukan dan menggali faktor X itu sendiri. Nah, setelah itu kita akan mengupas lagi tentang sikap-sikap menghadapi faktor X, dan yang terakhir adalah menjelaskan tipe dan karakter faktor X. Baiklah, kita akan mencoba membahas satu persatu dari sub materi pada hari ini. Sebelumnya kita akan menjelaskan dulu atau memaparkan kembali bahwa untuk menjadi seorang wirausaha itu sebetulnya bukan jalan pintas untuk menjadi kaya, karena wirausaha itu berhadapan dengan yang ketidakpastian itu. Jadi kalau seseorang memulai bisnis itu sudah tahu konsekuensinya bahwa bisnis itu bukan jalan pintas untuk menjadi kaya. Karena apa? Karena menjadi seorang wirausaha itu memang butuh perjuangan, dan yang dimana seorang entrepreneur atau dalam berwirausaha itu tidak dapat dibangun dalam tempo sekejap, ada proses. Karena tidak selamanya usaha itu langsung dari awal mulus, karena semuanya harus step by step. Nah, itulah yang dimaksud bahwa tidak seinstan yang kita bayangkan pelaku bisnis tapi pasti akan sukses. Kalaupun di luar sana banyak orang sukses, itu sudah melewati perjalanan atau perjuangan yang sangat panjang. Jadi pada dasarnya untuk menjadi seorang wirausaha itu, kalau Anda merasa telah berhasil dalam waktu singkat, introspeksilah sendiri atau mari kita untuk memeriksa kembali apakah dasar yang kita bangun ataukah proses yang kita lewati itu sudah cukup kuat, karena memang terkadang kebanyakan orang gagal atau tidak bisa mewujudkan impiannya itu dikarenakan puas pada saat itu, tanpa bisa mengevaluasi, tanpa bisa mengoreksi apakah sudah betul-betul kuat fondasi atau dasar yang kita bangun. Jadi itu perlu proses dan itu perlu evaluasi. Nah, sehingga kita perlu memeriksa kembali apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan prosedurnya, apakah yang kita lakukan sudah sesuai dengan jalurnya, apakah itu sesuai dengan norma atau tidak melanggar hak-hak orang lain. Nah, itu juga perlu dilakukan karena seorang bisnis itu harus mampu menjalankan usahanya itu benar-benar sesuai dengan alur yang benar. Baiklah, nah ada pertanyaan yang mungkin kita perlu renungkan kalau kita ingin menjadi seorang entrepreneur. Kita coba gali kembali, apakah benar ada cara instan untuk menjadi seorang kaya raya? Apakah benar ada cara yang halal untuk bisa menjadi kaya raya dalam hal ini dalam bisnis ya? Terus yang kedua, apa yang harus dilakukan agar orang menjadi kaya? Karena berbicara kaya itu setiap orang pasti menginginkan, setiap orang pasti merindukan, setiap orang pasti membutuhkan, ingin menjadi seorang kaya, itu menjadi mimpi setiap orang. Itu tidak bisa dipungkiri dan itu tidak bisa kita halangi karena memang itu manusiawi ya. Tetapi bagaimanakah kita akan melihat proses untuk menjadi kaya itu seperti apa? Nah, pertanyaan berikutnya, apakah dengan kaya otomatis Anda menjadi seorang entrepreneur? Nah, ini pertanyaan terpenting, apakah semua wirausaha itu pasti menjanjikan kekayaan dan sebagainya? Dengan kata lain, apakah benar orang kaya atau kaya otomatis itu harus menjadi seorang entrepreneur? Itu nanti kita akan bahas. Dan berikutnya, apakah Anda sudah pantas hidup bergelimang harta? Ini perlu kita renungkan karena memang tadi saya sampaikan di awal bahwa setiap orang, setiap manusia itu bermimpi untuk menjadi kaya. Tidak ada orang yang tidak ingin kaya, berkecukupan, berkelimpahan,
terfasilitasi, semua apa yang diinginkan tercapai. Itu tidak bisa dipungkirin. Tetapi seperti apakah atau proses seperti apakah untuk bisa menjadi kaya itu ada banyak pilihan, ya. Salah satunya ini ditanyakan apakah benar kalau kita mau kaya jadi entrepreneur. Nah, ini yang nanti kita pelajari ya. Jadi dari pertanyaan ini mungkin kita perlu renungkan kembali dan kita juga harus memantapkan diri bahwa untuk menjadi kaya itu harus berusaha. Untuk menjadi sukses itu harus ada proses yang harus dilalui. Salah satunya adalah memegang teguh nilai-nilai etika. Jadi untuk menjadi seorang entrepreneur dan mewujudkan mimpi kita menjadi seorang yang kaya dan sukses itu sekali lagi tidak ada jalan instan. Kalau kita mau jalan sesuai dengan koridornya, sesuai dengan prosedurnya, berarti kita harus memegang teguh nilai-nilai etika sedari muda, sedari dini, sedari kita bekerja dalam bidang apapun. Salah satunya adalah kejujuran. Dari hal kecil apapun, kita harus memegang teguh nilai-nilai etika. Oleh karenanya, marilah kita semuanya membangun karakter pada diri kita sendiri. Karena kalau kita sudah membangun karakter, begitupun kita membangun usaha, itu sudah terbentuk, sudah membuat atau menciptakan reputasi yang kita bangun sendiri. Nah, itu adalah cara bagaimana kita nantinya ke depannya itu akan berjalan dengan mulus tanpa ada kendala. Rintangan pasti ada, tetapi karena kita sudah mengikuti nilai-nilai yang kita anut, biasanya kita akan bisa melewati kendala itu dengan baik. Baik, nah sekarang kita kembali ke topik bagaimana berbisnis dengan etis. Ya, pertama yang kita lakukan karena di awal sudah disebutkan bahwa harus memegang teguh nilai-nilai etika. Jadi kita harus membentuk karakter, membangun image kita, membangun brand kita itu melalui karakter yang sesuai dengan nilai-nilai etika. Salah satunya adalah kejujuran. Jadi jujur itu adalah modal terpenting dalam kita memulai sebuah aktivitas apapun, sekecil apapun adalah kejujuran. Oleh karena ya kita harus membangun nilai-nilai kejujuran itu dari sejak kecil, dari hal pribadi, apalagi kita hidup berkelompok, apalagi kita membangun bisnis. Membangun sebuah reputasi itu yang diperlukan adalah kejujuran. Karena kalau kita sekali tidak jujur, itu semuanya akan kepercayaan itu akan hilang, ya. Nah, yang kedua adalah harus mentaati nilai-nilai. Nilai-nilai di sini adalah nilai-nilai etika ya, memegang teguh nilai-nilai. Dan yang berikutnya adalah walk the talk, bermakna konsisten antara apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan. Artinya kita itu kalau mengucapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu itu harus dilakukan, diikuti dengan tindakan dan tidak bisa berubah-ubah. Jadi konsisten. Kita berucap apa, kita do apa. Nah, itu yang dimaksud bagaimana kita berbisnis atau berusaha bekerja itu harus seperti itu. Istilahnya hari ini kita ngomong A ya, sampai besok pun kita akan ngomong A, tidak akan berubah-ubah. Nah, karena dalam bisnis itu memang dibutuhkan etika, dibutuhkan integritas, dibutuhkan kepercayaan, kejujuran, dan memang kepedulian atau respect itu harus dibangun. Itu kunci dasar, fondasi yang akan kita terapkan, yang akan kita gali dalam membangun sebuah usaha. Itu yang terpenting. Yang lain-lainnya pasti akan ada, tetapi fondasi dasar adalah yang tadi saya sampaikan, kejujuran, integritas, etika, dan juga kepedulian atau respect. Ya. Nah, sekarang kita akan mencoba memahami dulu etika bisnis itu apa sih? Kalau kita menjalankan bisnis dan kita berusaha untuk membangun usaha itu menjadi langgeng jangka panjang, tentunya ada beberapa hal yang akan kita pahami. Yang tadi khususnya yang dijelaskan di awal ya, beretika, jujur, memiliki integritas, dan juga respect dan kepedulian atau apa yang kita lakukan sesuai dengan yang kita ucapkan. Nah, perusahaan itu akan menjadi tumbuh besar, ya. Perusahaan itu akan berkembang kalau di dalamnya itu berada orang-orang yang memang memegang teguh nilai-nilai yang kita anut. Artinya kalau kita membangun sebuah usaha, di dalamnya itu ada orang atau anggota, itu harus juga mengikuti tatanan atau nilai-nilai yang kita anut. Artinya dari leadernya, dari ownernya, atau dari pemimpinnya itu harus menunjukkan, menjadi simbol, menjadi contoh bagaimana menanamkan nilai-nilai etis yang bagus. Nah, itu akan diikuti oleh anggotanya. Tetapi kalau misalnya di dalam sebuah organisasi, dalam sebuah bisnis itu ada orang-orang yang tidak memegang teguh, tentunya usaha atau organisasi itu tidak akan selamanya langgeng dan pasti akan menjadi
berantakan. Nah, yang kedua, bahwa memang diperlukan kepercayaan, ya, kepercayaan di dalam membangun sebuah bisnis itu. Jadi dimulai dengan kejujuran sehingga membangun sebuah kepercayaan dengan orang lain. Nah, dan kita melakukan sesuatu, apa yang kita ucapkan dengan yang kita lakukan itu juga tidak berubah dan konsisten, itu perlu dijaga. Karena sekali kepercayaan yang kita bangun itu disalahgunakan atau kita tidak memberikan contoh atau teladan yang baik, ya tentunya orang tidak akan percaya lagi dan tidak akan respect. Nah, yang berikutnya adalah bekerja dengan tata nilai dan merekrut orang dengan melihat nilai-nilai yang dianutnya. Sehingga nilai-nilai itu akan tertanam dengan sendirinya dari awal. Nah, itu adalah bagaimana kita pemahaman tentang etika bisnis. Nah, apakah yang dimaksud dengan etika? Di sini ada etika itu merupakan suatu pedoman, ya. Etika itu merupakan pedoman untuk mendapatkan hidup yang bernilai dan bermartabat. Etika. Nah, etika juga memberikan petunjuk tindakan-tindakan apa yang benar dan apa yang salah. Dalam satu tulisan di dalam The Workbook Encyclopedia, ya, nanti bisa dilihat, bisa dicari di googling dan sebagainya. Etika mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang benar atau salah dengan menggunakan metode reasoning. Artinya benar salah itu harus dibuktikan dengan alasan yang logis. Bukan benar salah menurut kepercayaan atau tradisi, tapi benar-benar secara logis, bisa diterima oleh masyarakat, bisa diterima oleh orang banyak. Nah, itu yang dimaksud etika. Etika itu pasti punya dasar, punya alasan kenapa ini dilakukan, kenapa ini tidak boleh dilakukan. Tentunya harus ditunjukkan dengan metode reasoning. Alasannya harus diperjelas. Nah, ini adalah etika secara umum. Kalau kita berbicara etika, banyak sekali referensi-referensi yang kita bisa pelajari, tetapi kita hanya mengutip salah satu saja secara umum yang memang harus ada, karena memang berbicara etika itu sekali lagi banyak ditemukan referensi yang mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau bisnis kita. Tapi saya menyampaikan secara umum yang memang harus ada dan diperlukan dalam kita menganut atau memulai sebuah bisnis. Di sini ada contoh, ya, ada contoh alasan atau mengapa kita harus memegang teguh etika. Di sini ada beberapa contoh, ya. Ini kita lakukan, bisa dilakukan di perusahaan atau di manapun kita berada, bagaimana kita memegang teguh aturan atau etika itu, dan tentunya tentu ada alasannya. Ya, kalau kita menjadi seorang pemimpin dan kita meminta karyawan kita, ya posisikan Anda sebagai seorang leader atau pemimpin, kalau Anda meminta karyawan Anda datang ke kantor lebih tepat, berarti Anda juga harus konsisten melakukan itu tiba dengan tepat. Kenapa? Karena pada saat kita menyampaikan tadi, ada konsisten itu, walk and the talk, itu artinya bahwa apa yang kita sampaikan harus sesuai dengan kenyataan, harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jangan kita menyuruh orang datang pagi, tapi kitanya datang siang. Nah, ini ya. Jadi ini apa yang saya lakukan dan apa yang mereka lakukan pasti otomatis akan nilai-nilai yang kita anut, yang kita sampaikan otomatis akan diikuti oleh orang lain. Nah, yang kedua, berpikir positif. Maka ya kita harus menunjukkan hal-hal yang positif. Kita tidak boleh menunjukkan hal yang negatif. Otomatis perilaku kita yang positif itu juga akan diikuti oleh anak buah atau karyawan-karyawan kita. Walaupun dalam berbisnis kita, ya tim kita juga akan mengikuti apa yang kita lakukan. Nah, terus yang ini contohnya kait dengan bisnis pelayanan prima, berarti utamakan pelanggan. Berarti ya kita harus mendahulukan konsumen, kita harus bisa menghargai konsumen dan sebagainya. Ya, ini adalah contoh-contoh bahwa apa yang kita ucapkan harus selalu ada alasannya yang logis dan bisa diterapkan dan dijalankan oleh siapapun. Nah, kita di sini ada formula bisnis, ya. Formula bisnis itu menurut Peter Kustanben, ya. Ini adalah etika bisnis yang baik itu adalah bahwa memahami etika itu memang penting karena hal ini menyangkut bagaimana kita melayani sesama. Ya, dengan cara apa? Yang pertama, ada formula bisnis, formula etika bisnis itu ada 4. Di sini 1, jangan melakukan sesuatu pada orang lain atas apa yang tidak kita lakukan. Tadi sudah dicontohkan, kalau kita meminta orang lain melakukan sesuatu, ya kita juga harus menjadi contoh dan sudah melakukan hal tersebut. Terus yang berikutnya, melayani sesama juga berarti Anda mau melihat dari kacamata orang lain.
dalam hal etika, kita selalu menempatkan orang lain atau menempatkan diri kita itu di posisi orang lain. Ya, kalau kita dalam menjalankan etika atau menerapkan etika itu kita tidak boleh melihat sesuai dengan apa yang kita rasakan, tetapi melihat dari sudut pandang atau kacamata orang lain apa yang memang orang itu lakukan dan kita memposisikan kita berada di posisi orang tersebut. Jadi ini ada ilustrasi, jadi masuklah ke dalam alam berpikir orang lain. Jadi rasakan apa yang mereka alami, apa yang Anda lihat terhadap orang lain, perilaku orang lain itu Anda coba masuk dan merasakan apa yang kita lakukan dan kita perbuat. Nah, seringkali orang tidak menyadari perbuatannya akan mencelakakan orang lain sebelum waktunya tiba. Dan berikutnya, melayani sesama juga berarti Anda menjadi orang yang lebih dari orang yang mengembangkan orang lain. Nah, di sini jadi bisnis itu atau setiap kegiatan itu harus dilakukan dengan penuh etik ya, menghargai orang secara manusiawi itu perlu dikembangkan. Begitupun bisnis itu tidak melulu mencari profit, tetapi bagaimana kita melayani orang, bagaimana kita bisa berbuat mengutamakan konsumen, menghargai orang, karena ya itu tadi, itulah secara etik. Etik itu tidak mementingkan diri sendiri, salah satunya adalah seperti itu. Perilaku bisnis yang sah. Nah, sekarang kalau kita berbicara bisnis, bagaimanakah perilaku bisnis yang sah itu? Ya tentunya kita akan bagi 3 kelompok, 3 koridor. Ya, perilaku bisnis yang sah itu artinya itu sudah sesuai dengan nilai-nilai etis, sudah sesuai dengan hukum, sudah sesuai dengan koridor atau aturan. Itu dibedakan 3. Yang pertama, perilaku yang sah itu bisa dilihat dari keabsahan dalam usaha ekonomi. Yang kedua adalah keadilan dan bersamaan. Ketiga adalah tata krama. Nah, dalam hal ini, apa yang dimaksud dengan kebebasan dalam usaha ekonomi? Artinya bahwa bisnis yang sah itu dilihat dari secara ekonomi itu harusnya mendapatkan pengakuan dan penghormatan. Yang seperti apa? Ya tentunya bisnis-bisnis yang sudah memiliki atau sudah sesuai dengan aturan, sudah memenuhi persyaratan, makanya ada namanya legalitas. Bisnis yang memenuhi etis yang sudah dijalankan dengan baik dan sah itu tentunya pasti akan memiliki legalitas badan yang baik. Karena apa? Legalitas itu bentuk kepatuhan pelaku bisnis itu terhadap aturan yang sudah diberikan atau yang disandarkan sehingga mereka memerlukan legalitas. Ya. Yang kedua ada persetujuan mutual. Persetujuan mutual itu kerjasama, entah itu secara internal atau eksternal itu harus ada legalnya. Legal itu berarti sah. Legal itu bisnis itu disetujui keberadaannya dan bisnis itu juga akan dihargai keberadaannya. Tetapi kalau bisnis itu tidak legal, pasti di kemudian hari akan terjadi masalah. Dan di Indonesia sudah banyak sekali bisnis-bisnis yang tidak sah. Contohnya bisnis yang mengandung unsur spekulatif. Juga perbankan, bisnis-bisnis investasi bodong atau yang menjanjikan bisnis-bisnis trading tapi ternyata di dalamnya tidak ada bisnis. Banyak sekali yang sudah kita temukan yang itu karena begitu diusut, begitu dicek tidak ada legalitas secara sah di mata hukum. Yang kedua, bisnis itu dikatakan sah setelah dia mendapatkan legalitas. Kenapa? Karena bisnis itu juga perlu dilindungi. Bisnis itu juga harus imperatif. Nah, kalau tidak ada legalitas, terjadi sesuatu, berarti tidak akan bisa mendapatkan perlindungan. Ya, kita tahu contoh sekali yang terjadi di Indonesia yang banyak itu contohnya adalah perbankan ya. Perbankan itu adalah bisnis legal secara itu, tetapi pada saat dia mengalami likuidasi dan sebagainya itu mendapat perlindungan dan mendapat perhatian dari pemerintah. Nah, tetapi kalau bisnis itu yang tidak sah ya seperti misalnya travel artinya penipuan dan sebagainya, arisan perhiasan dan akhirnya terjadi penipuan, dibawa kabur dan sebagainya, itu dianggap bisnis tidak sah. Jadi kalau terjadi sesuatu nggak akan bisa dilindungi gitu. Yang kedua ya bisnis yang sah itu ya tentunya yang tadi sudah disampaikan itu ada unsur melayani sesama, ada murah hati. Murah hati. Bisnis itu harus bisa berbakti. Berbakti itu memberikan
Berbakti itu adalah mengutamakan orang lain. Jadi memang bisnis itu memang mengutamakan konsumen. Tadi sudah disinggung di awal, bisnis itu adalah mengutamakan pelanggan. Harus bisa memotivasi, memberikan semangat, baik itu kepada konsumen ataupun kepada karyawan dan pegawainya. Jadi memang harus ada aturan-aturan yang dijaga. Di aturan-aturan ini ya tentunya bisnis itu juga dilakukan secara benar, sesuai jam kerjanya, atau operasinya juga benar. Nah itu sah. Ada juga mungkin bisnis yang tidak sah, yang mungkin overload, tidak mengikuti aturan, jam kerjanya juga berantakan, itu ada. Tetapi mereka mungkin ada kebijakan kenapa dia melakukan dan sebagainya. Tetapi yang sesungguhnya, nah bisnis yang sehat itu harus mengikuti 3 unsur terbesar ini. Kebebasan dalam usaha ekonomi, ya dibuktikan dengan legalitas, adanya keadilan dan persamaan, supaya terjadi sesuatu di kemudian mendapatkan perlindungan hukum, dan juga bisnis itu harus dilakukan dengan tidak semena-mena, tidak egois, tapi lebih mengutamakan ke pelanggan atau ke konsumen. Lanjut, jadi kalau kita berbicara etika bisnis itu di Indonesia, kita akan melihat sekali bisnis yang masih kita temukan atau masih ditemukan bisnis-bisnis yang tidak etis, ya. Biasanya bisnis-bisnis yang mengandung unsur-unsur tidak etis itu salah satunya adanya penyuapan, adanya paksaan, adanya penipuan, ada pencurian, adanya diskriminasi tidak jelas, unfair, adanya monopoli, penimbungan, dan riba. Ini contoh-contoh bisnis-bisnis yang tidak etis dan kita sering temukan di Indonesia, ya. Penipuan-penipuan itu sudah sering sekali ya, menamakan PT, mengatasnamakan padahal mereka itu bodong dan tidak ada aktivitas bisnisnya sesungguhnya. Nanti kita akan melihat banyak sekali riba ini, banyak sekali ya, yang sekarang banyak juga yang disebut pinjaman online ya. Nah, itu adalah salah satu bagaimana mereka meraup keuntungan melalui riba. Nah, di situ melakukan pinjaman online. Nah, itu salah satunya. Itu adalah bisnis yang tidak etis. Terus yang tadi penipuan ya, banyak travel, banyak agen-agen yang menawarkan paket-paket, ternyata begitu dananya masuk digabur. Ada juga yang menjanjikan dengan mengikuti tes pegawai negeri membayar sekian puluh juta, sekian ratus juta. Itu kan semua bisnis yang tidak etis. Nah, terjadi. Nah, mereka tidak mengecek, atau kita sebagai orang awam tidak mengecek apakah dia legal. Ya, itu yang terpenting. Kalau kita mau masuk ke bisnis dan kita ragu-ragu apakah ini bisnis benar atau tidak, kita bisa cek secara umum di internet ya, melalui googling, PT ini ada tidak, apakah resmi secara hukum, secara akte notarisnya seperti apa, itu bisa kita lihat supaya tidak terjadi hal-hal yang ini. Karena sampai saat ini kita masih banyak di Indonesia itu masih banyak bisnis yang memang tidak jelas atau memang melanggar etis. Oke. Nah, bagaimana supaya kita tidak terjebak? Bagaimana kita melakukan bisnis atau membangun sebuah bisnis tidak terjebak dengan hal-hal yang di luar atau yang tidak etis tersebut? Yang pertama, jangan masuk ke dalam bisnis yang tidak real. Jadi ingat warning bahwa kita berusaha masuk bisnis yang tidak real atau yang seringkali menjanjikan atau yang dianggap cepat kaya, menjanjikan dengan cara yang tidak tepat. Nah, itu sebetulnya udah kita masuk perangkap dan itu adalah pancingan. Yakinlah dan ucapkan dalam hati bahwa Anda mampu bekerja keras. Jadi memang untuk menjadi kaya, untuk memulai sebuah itu perlu usaha keras, ya, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Berbisnislah dengan nilai-nilai kejujuran, keadilan, persamaan, keterbukaan, dan win-win solution. Yang berikutnya, jangan tergoda untuk cepat berhasil. Ingatlah, semua ada waktunya. Waktu yang terlalu cepat dipacu dengan risiko tinggi. Makanya banyak orang yang cepat bisnisnya tapi tiba-tiba hilang. Nah, itu karena tidak ada evaluasi, tidak ada kontrol, tidak ada memeriksa atau mengkoreksi apakah sudah sehat atau sudah tepat, apakah perlu perbaikan. Nah, itu terkadang masyarakat kita masih begitu naik, lupa tanpa ada kontrol atau evaluasi. Nah, berikutnya rekrutlah karyawan yang jujur. Ingat, dasar fondasi dalam melakukan bisnis itu adalah satunya yang utama itu biasanya kejujuran dan jalankan apa yang Anda ucapkan. Ini ada tips supaya kita tidak terjebak dalam bisnis yang tidak real atau yang melanggar etika. Jadi kita akan paham mana bisnis yang
bisa dilakukan secara etis, mana bisnis yang tidak etis. Oke, sekarang kita masuk kepada faktor E. Apa yang dimaksud faktor E? Faktor X itu adalah faktor yang tersembunyi, faktor yang mungkin secara tidak sadar ada tersembunyi di dalam diri pribadi kita masing-masing. Semua orang memiliki faktor E. Nah, ini ada contoh kasus ya. Ini ada di Italia itu ada sebuah desa ya, di sana itu ada seorang dari Indonesia ya. Ada seorang di Indonesia yang bekerja di Italia sana, tapi dia saat ini menjadi seorang pengusaha sukses di sana. Bagaimana dia membangun usaha di situ dengan menciptakan atau membangun sebuah hotel dengan nuansa Bali. Dan si perempuan ini adalah orang Bali yang kemudian membangun sebuah hotel di Italia dan saat ini terkenal. Nah, ini adalah proses dari dia membangun dari awal sampai sekarang menjadi terkenal itu karena memang kegigihan, karena dia menanamkan menanamkan dan telah menemukan faktor E yang tersembunyi selama ini di dalam dirinya. Nah, sekali lagi kita akan membuka satu-satu. Nah, sebetulnya setiap orang memiliki faktor X, setiap individu memberikan faktor X. Ya, tapi bagaimana kita menemukan pintunya? Bagaimana caranya menemukan pintunya? Dari kasus yang cerita tadi, Dewi tadi itu adalah seorang gadis desa, seorang petani yang selepas sekolah bekerja sebagai seorang pelayan. Banyak ya di Indonesia, banyak banget pengusaha, artis sukses atau konglomerat itu yang memang dari atau berasal dari orang miskin papa pun ada. Ya, ada yang memang dari keluarga tidak mampu, banyak sekali itu ditemukan di artis, di kalangan konglomerat, pejabat pun ada. Nah, kenapa kok saat ini dia berada di puncak? Kenapa kok saat ini mereka berada di atas? Karena apa? Sudah menemukan pintunya, sudah menemukan jalannya. Artinya faktor X yang ia selama ini tidak dipahami tergali di situ. Nah, ini kita juga bisa melihat selama pandemi, ya, dalam kurun waktu hampir 2 tahun terakhir ini. Pandemi itu banyak sekali muncul entrepreneur, banyak muncul sekali startup baru, dan di situ mereka menemukan faktor X-nya, mereka menemukan jalannya. Nah, kita tidak sadar bahwa ternyata segala sesuatu tuh bisa digali, segala sesuatu tuh bisa dijalankan. Nah, jadi intinya bahwa setiap orang harus mencari pintunya, gitu, harus ada usaha. Mencari pintu itu artinya ada usaha, ada ini. Nah, selanjutnya definisi tentang faktor X. Nah, kita akan membaca atau mempelajari definisi faktor X. Yang pertama, faktor X merupakan faktor yang melekat pada diri semua orang. Tadi sudah disinggung bahwa faktor X itu dimiliki oleh semua orang. Pada diri seseorang, ya, baik itu entrepreneur, faktor X itu sangat mempengaruhi geraknya dalam menjalankan usaha. Khususnya bagi entrepreneur itu sangat mendukung. Itu biasanya akan terus digali, dan digali. Faktor X itu melekat pada diri Anda dan menjadi faktor itu berhasil menemukan pintunya. Artinya kita harus, semua orang, sekali lagi, setiap orang punya faktor itu, tapi harus menemukan jalannya. Dalam berwirausaha, seorang pemula diibaratkan seorang yang mencari pintu. Jadi startup itu, pada saat kita mulai bisnis itu berarti kita cari pintu. Kita mau kemana pintunya? Nah, sukses yang dicapainya sebuah keberhasilan menemukan pintu yang sesuai dengan minat dan masa depannya. Untuk menemukan pintu harus mengetuk, menemukannya, melawan rasa nyaman sampai benar-benar jawaban yang ketimpa. Artinya harus jatuh bangun, itu harus biasa. Itu yang dihadapi seorang entrepreneur itu ya seperti itu, jatuh bangun sampai menemukan pintu yang benar-benar terbuka dan memang jalannya di situ. Nah, kita itu memiliki faktor X, baik itu X kecil dan X besar. Apa yang dimaksud dengan faktor X kecil dan X besar? Di sini adalah sesuatu yang harus kita cari dan kita miliki. Ia akan menemui siapa saja yang ingin berubah menjadi lebih baik. Orang yang tidak ingin berubah, berarti faktor X-nya itu tidak diasah. Jadi faktor X-nya aja, tapi ya cukup puas sampai di situ. Itu namanya faktor X kecil. Nah, yang berarti sebuah kenyamanannya. Jadi kalau faktor X-nya besar itu ya itu digali terus, karena dia menggali, tahu, terus dia mencoba terus menggali sampai menemukan pintunya. Nah, ada pendapat di sini bahwa menurut Malcolm Gladwell, dia melakukan penelitian terkait dengan banyak orang sukses itu bagaimana caranya, dan dia menemukan bahwa kesuksesan manusia menemukan karya besar ternyata tidak ditentukan oleh tingginya skor IQ. Jadi
orang pinter cerdas itu belum tentu berhasil, ya belum tentu sukses ya. Jadi IQ-nya tinggi, yang akhirnya tidak sukses banyak. Tetapi ternyata latar belakang keluarga, tanggal lahir, darah biru, keturunan kamu juga tidak bisa menjadikan patokan bahwa kalau darah biru terus latar belakang keluarga pasti orang akan menjadi kaya. Tidak, tapi melainkan oleh dedikasi suci dalam mencari pintu keluar. Ya, tadi saya bilang bahwa banyak sekali pengusaha baik itu di Indonesia atau di luar negeri itu yang sukses sampai saat ini, tapi dari asal muasalnya dari orang biasa, orang miskin, mungkin pelayan, mungkin atau pengamen dan sebagainya, tapi menjadi sukses. Indonesia banyak sekali pengamen jadi orang sukses, ya kan? Tukang waiters jadi pengusaha itu banyak sekali kita temukan. Nah, jadi di sini ia menjelaskan bahwa ia menyebut dedikasi itu sebagai suatu bentuk kecerdasan praktis. Jadi kita tahu ya, orang pinter yang nggak berhasil banyak, tapi orang yang biasa-biasa saja mendapatkan bisa berhasil dari berusaha-usaha banyak sekali. Nah, talenta atau bakat itu hanyalah sebuah kesempatan. Namun untuk menjadi sesuatu, bakat itu harus diasah. Jadi bagaimana kita mengasah faktor X itu dan mengeluarkan aura cahayanya dan menemukan pintunya. Ini menurut Maxwell tahun 2007. Artinya faktor itu bisa identik dengan talenta. Talentanya mau diapain nih? Dibiarkan saja atau diasah untuk menjadi lebih baik atau lebih bersinar. Nah, memancing keberuntungan. Nah, ini yang dimaksud hoki ya. Hoki itu adalah keberuntungan tak akan datang tiba-tiba seperti yang banyak dipelajari. Oh, karena keberuntungan, karena hoki ya. Nah, jadi kalau menurut ajarannya keberuntungan itu harus dipancing. Kita pingin hoki harus dipancing. Yang mau datang misalnya kasus Dewi Frances itu. Jadi kita kalau mau sukses ya harus dipancing, dirangsang dan ditemukan gitu. Demikianlah dalam kehidupan spiritual kita. Tuhan atau Allah itu Maha Pengasih dan mendengarkan doa manusia dengan tulus dan terus mengetuk-ngetuk pintunya dan menunjukkan keseriusan dalam berusaha. Dalam keberuntungan hanya datang pada orang-orang yang siap dan yang sejak awal cocok menerimanya. Itulah yang disebut pintu, ya yang tadi dijelaskan oleh Maxwell. Jadi atau kecerdasan praktis oleh Gladwell atau dedikasi suci. Itulah ada memancing keberuntungan. Nah, bakat menemukan pintunya. Nah, kembali ke faktor X, bahwa faktor X itu melekat pada diri Anda masing-masing, ya, dan perlu diketuk. Faktor X itu perlu diketuk untuk mencari pintu-pintu tersebut. Nah, berikutnya, nah ini adalah pilihan. Ada 1, 2, 3 ya. Anda ada yang mendiamkan saja. Jadi faktor itu bisa berubah atau tidak berubah dari sini. Kalau Anda mendiamkan saja, ini adalah orang yang percaya pada diri sendiri dengan bakat-bakatnya yang membiarkan pintu menemukan dirinya. Dia hanya mengikuti alur saja, tidak berusaha, tidak mencari pintu. Tapi ada juga individu atau kita atau manusia itu mengirimkan sinyal-sinyal positif, ia mengetuk pintunya. Artinya bakat itu sebetulnya sebuah sinyal dan kita tinggal mengetuk mau apa tidak. Nah, pada saat itu ya apakah penampilannya menarik, ataukah suaranya yang khas dan sebagainya. Artinya gini, bahwa bakat yang kita miliki itu sebetulnya sudah ada. Kita tahu, saya punya bakat. Saya punya bakat memasak misalnya, saya punya bakat olahraga misalnya, saya punya bakat menyanyi, tapi hanya sekedar saya bisa nyanyi, saya bisa masak. Nah, untuk mendapatkan pintunya ya harus ditunjukkan dengan bahasa tubuh bahwa kita misalnya senang olahraga, kita tunjukkan dengan kegiatan olahraga kita. Kita senang menyanyi ya kita sering menyanyi, berlatih menyanyi dan kita bisa melakukan itu di mana saja. Nah, itu adalah cara-cara bagaimana kita mengetuk sebuah pintu untuk mendapatkan untuk mengasah faktor tersebut. Nah, yang ketiga, ada tipe orang yang mencari pintu, mengetuk pintu. Artinya mereka sadar bahwa pintu tidak akan terbuka kecuali mereka ini. Artinya gini, pintu itu harus ada yang membuka. Kalau pintu itu tertutup, tidak mungkin terbuka sendiri. Ya, artinya pintu itu harus dibuka. Siapa yang membuka? Ya, orang. Ada orang yang membuka. Nah, mereka pun sadar bahwa pintu tidak akan terbuka kecuali mereka mendatangi dan mengetuk-ngetuknya. Jika tidak terbuka, Anda harus pergi mencari pintu. Jadi misalnya pintu itu nggak terbuka, ya kita coba cari pintu lain. Karena pintu itu banyak sekali ya. Jadi kita harus mencari pintu yang cocok, yang bisa kita masukin, yang bisa terbuka. Oke. Sekarang pahamilah
Bagi kita yang ingin membangun reputasi kita menjadi seorang entrepreneur, bahwa entrepreneur adalah orang yang merasa hidupnya kurang nyaman, ya, terancam makin atau miskin atau kurang bermakna. Artinya orang yang membangun entrepreneur itu selalu merasa dirinya saya kurang nyaman, saya harus ini, saya terancam, saya itu filosofi awalnya seperti itu. Kenapa merasa kurang nyaman? Kenapa merasa terancam? Kenapa merasa miskin atau kurang bermakna? Ya kenapa? Karena dia akan dari ancaman ini atau apa yang dia rasakan itu, maka seorang entrepreneur itu pasti akan berjuang melawan kenyamanan yang sekarang ini dia rasakan. Dia menemukan kenyamanan yang baru. Dia bergerak, berjalan, berpikir, mencari pintu, harus berhadapan dengan resiko, ya, untuk membangun usahanya dan dengan mendatangi pelanggan. Jadi faktor X itu yang melekat pada diri Anda adalah bakat yang tidak terwujud. Ingat, faktor X adalah bakat yang tidak terwujud. Tapi kita tahu, nah awalnya ia tidak berada pada diri Anda atau kecil sekali. Namun kalau Anda tekun, ia akan terus tumbuh karena ia hidup. Dan karena ia hidup, ia pun dapat menjadi mati. Jadi kalau bakat itu tidak kita asah dan kita tidak ketuk, ya dia akan mati. Ya kan? Tetapi kalau kita asah, dia akan memotivasi kita, dia akan membantu kita, dia akan menolong kita. Ia akan hidup kalau Anda menjaga kepercayaan dan menemukan kreativitas. Makanya tadi saya bilang, kita punya bakat nyanyi, tunjukkan. Kita ikut festival, kita nyanyi ini, kita mengisi acara apa, kita bisa masak, tunjukkan. Melakukan apa? Kita memasak, kita melakukan inovasi, kita mencarikan resep baru, dan sebagainya. Itu adalah bagaimana kita menjaga kepercayaan terhadap faktor X yang ada di dalam diri kita. Nah, ia akan mati kalau Anda main-main dengan kepercayaan dan berlaku arogan. Ibaratnya seperti itu ya. Jadi faktor X, bakat yang sudah ada itu kalau kita tidak pelihara, tidak kita maintenance, dan kita menyalahkan apa yang ada kita abaikan, ya pastinya akan hilang begitu saja. Sekarang kita akan melihat bagaimana mengidentifikasi faktor X. Faktor X itu adalah, tadi dibilang ada faktor X besar dan ada faktor X kecil. Nah, faktor X besar itu biasanya ada di tangan orang dewasa, yaitu orang-orang yang sudah memiliki kepercayaan pasar. Artinya, faktor X besar itu ya faktor X kecil yang diasah dan akhirnya terus berkembang, terus berinovasi, terus menemukan jalan dan sebagainya, itu lama-lama akan membangun sebuah kepercayaan orang lain. Akan terlihat. Faktor X yang diasah itu akan terlihat. Yang tadi saya bilang, bakat kalau kita asah, yang merasakan tidak hanya kita, tetapi orang lain itu merasakan. Dan itu deh bagaimana membangun sebuah kepercayaan pasar. Yang berikutnya, faktor X kecil itu ada pada diri kita masing-masing. Ya, setiap orang pasti memiliki. Nah, ia dapat berasal dari diri Anda sendiri, orang lain, lembaga lain, dan sebagainya. Dari manapun sumbernya, ia bisa tumbuh menjadi besar dan sebaliknya. Bakat itu berasal pada diri Anda yang sering disebut dengan talenta. Ya, kerja keras, kejujuran, kecerdasan, keterampilan, penalung musik Anda, kualitas suara dan pendidikan itu adalah dimiliki oleh setiap orang. Tapi tinggal orangnya mau nggak kerja keras, mau nggak dia memiliki keterampilan, mau nggak dia meningkatkan kualitas suara dan sebagainya. Yang berikutnya adalah mengidentifikasi mentor. Kita dapat menunggang kuda yang berasal dari orang lain atau lembaga lain untuk menemukan pintu orang tua, mertua. Jadi orang yang bisa membangun, orang yang bisa membantu menemukan faktor X itu adalah ibaratnya adalah orang tua, mertua, sahabat, orang kantor, pasangan hidup. Artinya orang-orang yang berada di lingkungan kita itu juga melihat bakat kita. Mereka itu adalah orang-orang yang akan membantu menemukan faktor X Anda untuk bisa terwujud. Nah, jadi kita perlu berkonsultasi dengan orang-orang seperti itu. Kadang kita tidak percaya diri. Perlu ada orang yang buat kita sharing, perlu ada orang yang buat kita curhat, ya. Itu siapa? Ya pasti orang-orang yang terdekat yang mengenal kita. Karena orang yang mengenal kita lah orang yang pertama yang melihat bakat itu, melihat faktor itu, dan bisa atau mampu mengarahkan Anda untuk menemukan jalan, untuk menemukan pintu mewujudkan faktor X itu. Jadi temulah orang itu, jadikan mereka sebagai guru dan mentor.
Ya, jadi faktor X yang besar itu pada saat sudah terjadi dan dibangun pasti orang lain akan melihat dan muncullah kepercayaan. Sementara faktor X itu selalu sudah dimiliki oleh orang banyak dalam bentuk talenta. Ya. Baik, karakteristik faktor X ada 6 di sini. Satu merupakan penentu keberhasilan. Faktor itu sebetulnya penentu keberhasilan. Yang kedua, faktor X itu merekat pada diri manusia. Yang ketiga, faktor X tidak boleh di dalam waktu sekejap. Ya, memang tidak cukupnya harus digali terus, diasah dan sebagainya. Yang keempat itu adalah faktor itu dapat tumbuh dan berkembang menjadi faktor besar. Jadi bakat yang awalnya tidak terwujud terus kunci itu kalau diasah terus melalui mentor dan sebagainya, kita akan memiliki faktor X yang besar. Yang kelima adalah dapat berasal dari diri sendiri, namun juga dapat berasal dari orang lain. Faktor itu bisa dipengaruhi oleh orang lain, tadi lingkungan ya, mentor itu tadi. Sekali tumbuhnya dapat dipakai untuk seterusnya. Sekali bakat itu, faktor itu ketemu pintunya, itu akan dipakai untuk selamanya. Tidak dapat dirampas ya. Jadi faktor X itu tidak bisa dirampas dari orang lain. Ya. Diikuti bisa, tapi dirampas tidak bisa karena itu sudah melekat pada diri kita. Karena melekat pada diri kita ya memang tidak akan bisa terampas ya. Padahal faktor itu merupakan kombinasi dari berbagai hal yang melekat pada seseorang. Nah, gitu ya. Berikutnya ini ada tips, ada 5 tips bagaimana kita menemukan faktor X, bagaimana kita memelihara faktor X, bagaimana kita mempertahankan faktor X. Itu yang pertama, mengenali diri Anda sendiri. Mulailah menimbulkan X pada diri Anda. Kita harus menggali tahu, saya bakatnya apa, saya punya kelebihan. Jadi semua manusia di dunia ini ada yang memiliki 2 sisi, memiliki kelemahan dan memiliki kelebihan. Kelebihan inilah yang disebut faktor X, yang tidak disadari oleh orang lain. Tetapi karena menganggap kelemahannya lebih dominan, akhirnya orang terpuruk, orang tidak percaya diri. Padahal ada sesuatu mutiara yang tersembunyi yang disebut faktor X itu yang tidak disadari dan mereka merasa sudah lemah. Nah, untuk itu bagaimana supaya kita tips berikutnya adalah mencari pintu ya untuk membuat faktor X itu tumbuh dan berkembang. Ketiga pintu yang bagus adalah pintu yang di dalamnya terdapat ruang besar bagi Anda untuk berkembang dan di dalamnya terdapat pintu-pintu lainnya. Yang keempat, waspadailah hidup yang nyaman. Jangan puas, artinya jangan puas dengan kondisi saat ini. Teruslah bergerak, teruslah berjuang, teruslah menggali dan mengasah faktor itu dengan banyak mendatangi pintu-pintu. Di situ kita akan menemukan jalan atau pintu yang menunjukkan kita ke dalam sebuah jalan yang kita inginkan untuk menjadi sukses. Pintu yang tepat adalah pintu yang membuat Anda merasa mampu untuk tumbuh. Jadi kalau kita harus memasuki pintu itu yang memang cocok, sesuai. Kalau salah pintu ya nanti nggak cocok. Jadi kita harus menemukan pintu yang cocok dan bisa memfasilitasi, bisa memberikan ruang kita terhadap bakat kita atau faktor kita itu menjadi berkembang menjadi lebih baik. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita bisa tanya di grup dan kita bisa berdiskusi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada diskusi time. Di sini kembali kepada kelompok masing-masing mendiskusikan tentang bagaimana praktek pelanggaran etika bisnis yang terjadi di Indonesia. Anda diminta untuk memberikan contohnya, ya, contohnya yang terjadi di Indonesia. Contohnya suap, paksaan, penipuan, pencurian, diskriminasi tidak jelas, monopoli, penimbunan, dan riba. Silakan dalam kelompok ini berdiskusikan, memberikan contoh-contoh yang ada, yang real. Contohnya yang real yang terjadi di Indonesia. Ini ada semuanya. Ini adalah tugas kelompok. Dan berikutnya ada tugas mandiri yang harus Anda selesaikan. Karena ini sifatnya individu, ya memang harus tugas mandiri. Karena di sini Anda diminta untuk mendeteksi faktor X yang ada pada diri Anda. Jujurlah, apa yang Anda miliki, apa yang selama ini Anda tidak sadari bahwa Anda memiliki faktor X. Nah, setelah itu, deteksi juga faktor X yang ada pada orang lain atau lembaga sekitar Anda, lalu buatlah rencana yang dapat saudara lakukan untuk menungganginya. Artinya, kalau kita melihat faktor X pada diri kita tertentu, misalnya tadi jago masak, berarti Anda akan melihat faktor X yang mana. Misalnya, contohnya, saya bisa masak, berarti itu faktor X yang saya selama ini saya miliki. Nah, untuk masa depan, Anda mau melihat seperti apa? Oh, saya ingin punya restoran, saya ingin punya rumah makan, atau saya ingin bekerja di hotel sebagai chef dan sebagainya. Itu adalah contoh rencana terkait dengan faktor X dengan melihat faktor X besar.
Ingat, faktor X besar itu adalah yang sudah diakui di pasar, gitu kan, sesuai dengan faktor X yang kita miliki. Itulah tugas mandiri, dan semua tugas harus diupload pada aplikasi atau pada sistem kampus atau Spada, dan silakan didiskusikan dengan timnya, dan mudah-mudahan materi pada hari ini juga memberikan wawasan yang luar biasa dan menyadarkan kepada kita untuk bisa tahu bahwa kita memiliki faktor X yang harus digali dan harus dikembangkan untuk menjadi seorang entrepreneur juga, supaya juga kita bisa menjalankan usaha kita dengan baik dan secara etis. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga kita bisa ketemu di pertemuan yang selanjutnya dengan materi dan bahasan yang baru. Terima kasih dan sampai ketemu kembali. See you.